Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sahabil Ghaib ikhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqin Ali radhiyallahu anhu fima akhbar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtalif wa akhraj Ahmad fi Zawaidi wa Ibn Abi Shaybah wa Al-Bazzar wa Al-Harith wa Ibn Nu'aym wa Al-Bayhaqi fi Dalail wa Ibn Asakir an Fudalah bin Abi Fudalah al-Ansari radhiyallahu anhu خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا بها حتى ثقل قال له أبي ما يقيمه بهذا المنزل ولم تعلم ذلك إلا أراه جهينة احتمل حتى تأتي المدينة فإن أصابك أجرك وليك أصحابك وصلوا عليه وكان أبو فضالة رضي الله عنه من أصحاب بدر فقال علي رضي الله إني لست ميتا من وجعي هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أمد حتى أؤمن ثم تخطب هذه يعني الحطب حيته من دم هذه يعني هامته كذا في مدخل الكنز وأخرج الحميدي والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال أتينا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال لي أين تريد فقلت العراق فقال أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف قال علي رحمه الله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبله يقوله كذا في المنتخب. أخرج ابن عدي وابن عساكر بن معاوية بن جرير حضر رجلا قال ورد على علي الخيل فمر عليه ابن ملجم فسألوه عن اسمه أو قال نسبي فانتمى إلى غير أبيه فقال كذبت حتى انسب إلى أبيه فقال صدقت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أن قاتلي شبه يهود وهو يهود قام به كذا في المنتخب. وعند عبد الرزاق بن عساد وعكيع في الوزير عن عبيدة قال كان علي إذا رأى ابن ملجم قال يريد حبابه يريد قتلي علي ركع من خليلك من مرادي. وعند ابن السعد وابن نعيم عن الكفار قال كنت عند علي بن طالب فأتاه عبد الرحمن بن ملجم فأمره بعطائه وقال ما يحش أشقاها أن يخضبها من أعلاها يخضب هذه من هذه ومعنى يده ثم قال علي وشد حيازيمك بالموت فإن الموت آتيك ولا تزع من القتل إذا حل بواديك كذا في المنتخب. Keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu seringnya mereka membicarakan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya waktu mudzakarah, bukan hanya di majelis bayan, bukan hanya di majelis taklim, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan itu yang kita kekurangan. Alhamdulillah kita syukuri, kita ada mudzakarah iman yakin, ada cerita akhirat, cerita yang gaib, surga neraka dan sebagainya di majlis-majlisnya. Di luar itu wallahu a'lam, kita yang bisa merasakan sendiri. Sebegitu yakinnya mereka sampai walaupun itu nampaknya bertangan dengan yang nampak depan mata, maka yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih mereka yakini. Pandangan mata mereka sama sekali tidak mengaruhi keyakinan mereka pada yang gaib, pada apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah kisah bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya, maka beliau meyakini bahwa itulah yang pasti terjadi. Sedangkan selain itu apapun keadaan yang menimpa beliau tidak mungkin mati. Imam Ibn Ahmad berikan dalam Zawaidnya, Ibn Abi Shaybah, Bazzar, Harith, Abu Nu'aym, Al-Bayhaqi dalam Ta'dil An-Nubuwah, Ibn Asakir dan Fudalah bin Abi Fadalah Al-Ansari berkata,
aku keluar bersama ayahku, yakni Abi Fadalah, ke Yambu', kota pelabuhan di Saudi sana, untuk mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang waktu itu sedang sakit dan sangat parah sakitnya. Maka ayahku mengatakan, siapa yang menempatkanmu di rumah ini? Kalau nanti engkau mati di sini, yang mengurus jenazahmu, ya siapa di sini? Paling orang-orang Badui dari Juhainah. Tolong kamu tahan sedikit, tahan sakitnya, akan aku bawa ke Madinah. Sebab nanti kalau engkau sudah sampai Madinah, seandainya meninggal di sana pun, yang mengurus jenazahmu adalah sahabat-sahabatmu dan mereka yang menyolatkanmu. Ini karena sudah sangat parah. Jadi kita lihat bahwa di sini yang diinginkan adalah adanya orang-orang soleh yang mensolatkan dan mengurus jenazahnya. Kalau para sahabat radhiyallahu ajma'in dalam keadaan sakit diajak bicara mati nggak apa-apa. Tapi ini bukan untuk kita sehari-hari kita, belum kamu-kamunya kita dan umat zaman sekarang. Kita datang ke rumah sakit, Pak, mati di sini gimana Pak? Nanti wah marah, bisa mati langsung. Nah, jadi kalau Sayyidina Ali diajak bicara begitu, ya memang beliau yakin akan mati. Dan bukan suatu yang mereka benci kematian itu. Tapi kalau ini kita coba-coba kita bicarakan pada orang umum, jika orang sakit langsung bicara kematian. Nah, ini orang yang jenguk bukan doakan sembuh, malah doa kematian. Jadi masalah, ya itu bedanya. Kehidupannya sudah jauh beda sekali. Nah, ini sudah diajak bicara kematian. Kalau engkau tahan bisa sampai ke Madinah, nanti saat engkau meninggal, insya Allah yang menyolatkan, yang mengurus jenazahmu orang-orang dekatmu. Dan Abu Fadalah ini adalah orang termasuk Ashab Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, orang-orang yang sahabat-sahabat saf awal. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya nggak akan mati kok ini, tenang aja, saya nggak akan mati dengan sakit ini, karena Rasulullah SAW sudah berjanji padaku bahwa aku tidak akan mati sampai aku menjadi amir untuk orang-orang mukmin. Waktu itu beliau belum menjadi khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak akan mati sampai janggutku ini berwarna darah yang mengucur dari sini. Itu kan menyedihkan kalau bagi kita, bagi sahabat biasa saja. Itu bedanya. Mereka dengan namanya kematian itu bukan sesuatu yang dibenci atau ditakuti atau lari, bukan. Mereka sambut karena sehari-hari secara iman yakin sudah masuk dalam hati mereka. Kalau kita kan merasa sendiri bagaimana kita ini. Waktu bayan doa supaya syahid, begitu naik pesawat lain udah ketakutan juga. Jangan-jangan syahid sekarang. Ya Allah, syahid tapi jangan sekarang kan. Padahal waktu bayan, waktu doa minta syahid katanya. Nah, kalau Sayyidina Ali dan para sahabat tidak mati beneran, suka mereka. Imam Humaydi, Bazzar, Abu Ya'la, Ibn Hibban, Hakim dan lain-lain meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku didatangi oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini radhiyallahu anhu dulunya adalah pendeta Yahudi dan masuk Islam jadi sahabat. Waktu itu saya sudah letakkan kakiku di pijakan pelana kuda itu. Maka beliau bertanya, akan pergi kemana? Aku jawab, akan pergi ke Irak. Kalau engkau pergi ke Irak, engkau akan ditimpa oleh mata pedang yang tajam yang menyerangmu. Maka Ali radhiyallahu menjawab, demi Allah, aku sudah mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Dan
itu memang pasti terjadi bahwa saya nanti di sana akan dihadang oleh pedang. Tetap berangkat saja. Dalam riwayat lain dari Muawiyah bin Jarir al-Hadrami berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibawa ke depan beliau kuda. Yang mana yang cocok dibawakan? Lewatlah Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, nama kamu siapa? Bin siapa? Enggak ngaku. Maka kata Sayyidina Ali, bohong kamu. Coba yang benar, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Anaknya siapa? Maka ngaku Abdurrahman bin Muljam. Baru kamu benar. Sebab Rasulullah SAW sudah memberitahukan padaku bahwa yang membunuhku nanti adalah orangnya mirip Yahudi begini. Dan sebenarnya memang dia Yahudi asli. Udah biarkan dia lewat. Jadi beliau tahu kalau ini yang mau bunuh beliau, udah tahu, biarkan lewat. Kalau saya ini kasih tahu ke kita gimana kan? Abdul Razzaq meriwayatkan dan Ibnu Sa'ad Wahid dalam kitab Buzar atau dalam kitab Murar dari Ubaidah bahwa setiap kali Ali radhiyallahu anhu melihat Abdurrahman bin Muljam, setiap kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat Abdurrahman bin Muljam, maka beliau mengatakan, saya ini setiap melihat dia ingin memberikan sesuatu padanya, tapi dia selalu ingin membunuhku. Cobalah cari orang yang bisa membelamu, berikan alasan untuk membelamu dari kekasih-kasihmu. Kenapa engkau ingin membunuhku? Dalam Ibnu Sa'ad Ibnu Nu'aim dari Abi Tufail berkata, aku berada di samping Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka datanglah Abdurrahman bin Muljam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau sudah menjadi khalifah, maka beliau menyuruh supaya sekretaris memberikan tunjangan bulanan pada Abdurrahman bin Muljam ini. Kemudian beliau berkata, apa sebenarnya yang membuat orang yang paling celaka ini sehingga dia mewarnai janggutku dengan bagian atas tubuh. Ini melumuri janggut dengan darah yang mengucur dari atas. Kemudian beliau katakan, siapkanlah dadamu untuk menyambut kematian. Seharusnya kematian akan datang. Dan jangan takut dengan pembunuhan. Karena memang kalau sudah tiba waktunya, ya, kematian itu akan tetap datang. Ini yakinnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau juga yakin seandainya Abdurrahman bin Muljam akan dibunuh juga tidak akan bisa dibunuh. Dan kenapa? Sabda Nabi pasti benarnya, bahwa yang bunuh orangnya begini, ya ini orangnya ini. Seandainya dibunuh, nggak akan mati juga. Sebab seandainya itu mati, sabda Nabi nggak benar nanti jadinya. Maka beliau lebih yakin pada sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keyakinan pada usaha beliau sendiri. Dan itu didapatkan dengan perjuangan panjang, sebagaimana tadi disampaikan dalam bait maghrib tadi. Tidak bisa dengan kita mendengarkan haitu sabah sekali pulang langsung yakin semua, nggak bisa. Kalau sahabat saja ditarbiyah sebegitu kerasnya, para anbiya alaihi salatu wassalam ditarbiyah sebegitu hebatnya, sehingga mereka begitu yakin. Jangankan sesuatu yang memang kurang baik, sesuatu yang menyenangkan pun mereka bisa tinggalkan semua demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi keyakinan mereka pada Allah Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah bagaimana dengan dakwah ini, sebagaimana tadi disampaikan, targetnya adalah perbaikan agama dalam diri kita.
Bukanlah sekedar dakwah maksud hidup. Yang penting udah dakwah, yang lain terserah bagaimana, bukan urusan. Bukan. Dakwah adalah jalan hidup, jalan yang mesti dijalani. Targetnya apa? Sampai pada sempurnanya agama. Sehingga ulama Maulana Sa'ad sering ingatkan, jangan kita tertipu. Kita misalnya makmum masbuk, kemudian tanya, "Loh kok masbuk gimana?" "Saya barusan risau sekali menyiapkan jemaah sampai akhirnya kelewat takbiratul ihram." Maka kata beliau, ini orang tertipu. Ini orang tertipu. Sebab maksud menyiapkan jamaah, maksud dakwah, menyiapkan jamaah antar rombongan adalah sempurnanya agama. Ini mau sempurna gimana takbiratul ihram aja kelewat-kelewat? Kata masyayikh, kalau ada orang sudah 4 bulan, kemudian di kampungnya setelah imam salam, kemudian makmum salam semua, yang sudah 4 bulan ini berdiri lagi, alias dia masbuk, maka dia ini adalah orang yang telah menelanjangi usaha dakwah di tengah kampungnya sendiri. Maka untuk itu bagaimana kita jaga amalan-amalan kita, insyaallah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radina, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kal ladzina tawallahna wa naqul Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa qawla amali wa niyyati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.